Assalamualaikum, salam saudaraku yang seiman. Berbicara mengenai syahadat dan kesaksian, tentang kesaksian jiwa di dalam Al-Quran ialah mengenal diri sebagai syahadat terbaik kita. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, "Aku mengambil kesaksian pada jiwa." Di sini jelas, singkat dan tegas bahwa yang diambil Allah pada diri manusia adalah kesaksian jiwanya, atau yang disebut syahadat jiwa, yaitu jiwa dulu yang bersyahadat menyaksikan Allah, barulah kemudian di mulut. Saudaraku yang seiman, hakikat ketuhanan Allah tidak akan dapat kita rasakan jika kita hanya bersyahadat dengan mulut saja. Karena yang diucapkan mulut hanyalah sebatas di lisan, dan itu cuma sebatas bacaan syahadat, bukan inti daripada syahadat yang sebenar-benarnya. Makanya kita harus memahami apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat yang lain, Allah juga berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu." Pada ayat ini pun jelas, singkat dan tegas bahwa yang dipanggil oleh Allah adalah jiwa-jiwa manusia, bukan jasadnya atau batang tubuh manusia itu, atau yang selain daripada jiwa itu. Pertanyaannya, kenapa jiwa yang diminta untuk bersaksi? Dan kenapa jiwa yang dipanggil kembali ke hadapan Allah? Jawabannya, karena sebenar-benarnya diri adalah jiwa. Tentang ruh, dia akan kembali ke sisi Allah, dan jiwalah yang akan mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, tiada Allah berkata di dalam Al-Quran, "Wahai ruh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu," atau "Aku mengambil kesaksian kepada ruh." Saudaraku yang seiman, saat di dunia ini, pernahkah kita mendengar sebutan rumah sakit ruh atau asuransi ruh? Yang ada itu adalah rumah sakit jiwa atau asuransi jiwa. Atau satu perumpamaan agar mudah untuk kita pahami, seperti tidak adanya ungkapan merananya ruh, kecuali yang ada merana jiwanya. Karena yang bisa merasakan sakit, sehat, bahagia, menderita, dan lain sebagainya, itu adalah jiwa. Karena jiwalah yang mampu merasa, jiwalah yang selama 24 jam tiada berpisah merawat dan menjaga diri ini. Lapar dan haus diberinya makan dan juga minum, sakit dia obati, ingin tidur dia tidurkan, saat bangun dia bangunkan, dan lain sebagainya. Saudaraku yang seiman, syahadat belumlah dikatakan sah jika manusia belum mengenal akan sebenar-benarnya diri, yaitu si jiwa itu sendiri. Jika tidak mengenal jiwanya, maka syahadat yang kita ucapkan barulah sebatas syahadat di mulut. Sedangkan yang diambil oleh Allah adalah syahadat jiwa, barulah syahadat di mulut ataupun di lisan mengikutinya. Saudaraku yang seiman, mengenal kepada jiwa sama halnya mengenal kepada Allah, karena jiwa adalah sebenar-benarnya diri. Ini sesuai dengan ungkapan para arifin billah,
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sebutan tentang Nur Muhammad, tentang jiwa, tentang nyawa, ruh, nafas, zat, sifat, asma dan af'al dan lain sebagainya, itu hanya jalan untuk mendekatkan paham. Sedangkan mengenal kepada salah satunya, maka akan mengenal kepada semuanya. Karena sebutan yang banyak dari semua itu akan kembali kepada yang satu jua. Syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang satu kepada yang banyak, dan pandanglah yang banyak kepada yang satu. Hanya saja masalahnya di sini, Allah meminta kesaksian kepada jiwa kita, dan jiwa ini juga yang akan diminta oleh Allah untuk kembali kepadanya, tidak yang lain. Jelas di sini bahwa siapa yang sempurna mengenal jiwanya, maka itulah yang sebenar-benarnya syahadat dirinya. Saudaraku yang seiman, jika sang jiwa tidak kita kenali, bagaimana kita akan kembali kepada Tuhan kita dan mempertanggungjawabkan semua hal apapun selama di dunia ini? Karena hanya jiwa kitalah yang akan Allah panggil untuk kembali kepadanya. Jiwa kitalah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka untuk itu, kenalilah jiwa kita. Engkau mau percaya tentang hal ini, silahkan. Dan bagi yang tidak percaya tentang hal ini juga dipersilahkan. Semua ini kembali kepada diri kita masing-masing. Karena keyakinan tiada kewajiban untuk dipaksakan. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.